Tapi alhamdulillah kami di pesantren eh, diajarkan kerja keras juga, diajarkan kayak Pak Sobat tadi bergairah secara positif. Kami banyak di pesantren mungkin dulu menghafal, mungkin teman-teman Bapak Ibu yang pernah di pesantren pernah juga menghafal mahfuzat, misalnya manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat, man sabara zafira, siapa yang bersabar, istiqamah dalam belajar, insya Allah suatu saat akan tiba di puncak, gitu. Meskipun kita berasal dari background manapun, kita punya kesempatan yang sama, kita punya mata yang sama, otak yang sama, tangan yang sama, dan seterusnya. Jadi tidak terlalu penting kita lahir di mana. Para ulama juga seperti itu. Kalau kita baca kisah ulama-ulama besar berasal dari keluarga yang kurang, misalnya Imam Al-Ghazali, kami di Boston mempelajari, mengkaji kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Em, jadi kita belajar kisah hidup Imam Al-Ghazali. Beliau waktu kecil yatim, sebagai yatim meskipun dalam keadaan yatim, beliau punya motivasi belajar hingga akhirnya beliau menjadi guru besar di usia yang muda di universitas terbaik di zamannya. Namanya adalah Madrasah Nizamiyah. Itu adalah universitas terbaik di zamannya, secara finansial bagus, didukung oleh sistem wakaf yang kuat. Jadi kenapa Harvard itu kuat itu juga karena ada sistem donasi dari alumni dan donasi dari yang lainnya. Dulu dulu Universitas Islam juga sangat kuat karena ada sistem wakaf. Hmm. Sekarang sejak dijajah, apa masyarakat Muslim dijajah, terus apa sistem wakafnya dihancurkan oleh para penjajah, akhirnya kita mungkin agak sedikit menurun. Jadi penting sekali juga tentang wakaf, tentang Hmm. ekonomi Islam, Bu Nina dan Bu Madam kemarin cocok banget bicara itu karena kita juga penting kuat dalam hal ekonomi, kuat dalam hal politik dan seterusnya. Jadi jadi kalau kita belajar kisah hidup para ulama, beliau juga banyak yang lahir dari keluarga yang mungkin kekurangan. Tapi yang penting motivasinya. Seperti tadi kami belajar mahfuzat, manjada wajada dan seterusnya. Ada juga mahfuzat yang berbunyi seperti ini, al-alimu kabirun wa ingkana hadatsan wal jahilu sagirun wa ingkana syekhan. Orang berilmu itu besar meskipun usianya muda, dan begitu pula dan apa orang yang tidak berilmu itu kecil meskipun mungkin usianya lebih tua. Itu hikmah-hikmah yang kami pelajari di pesantren. Jadi kata siapa menurut kata siapa pesantren itu tidak mengajarkan cara hidup yang bagus, itu contoh aja bahwa kita pengen fit dunia hasanah wafil akhirati hasanah, di dunia baik terus di akhirat juga pengen baik. Jadi pengennya seperti itu. Jadi pernah dulu sempat kayak semacam diremehkan, tapi alhamdulillah kami di pesantren kami belajar cara membentengi diri dari hal-hal seperti itu. Alhamdulillah bisa sampai ke sini.